Begitu MC tadi menyampaikan acara inti ceramah agama, Wasnan langsung bisiki kita semua, Bu, keliling ke ibu-ibu, golek osendenan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati segenap ibu-ibu pengurus pengajian Arma'atus Sholihah. Oh, enggak pakai Mar'atus Sholihah. Masyaallah. Ibu tahu artinya apa, Bu? Kata Rasulullah, ad-dunya mata'un wa khairu mata ihal arma'atus sholihah. Dunia ini semua adalah perhiasan. Punya mobil itu perhiasan, punya rumah itu perhiasan. Wa khairu mata, dan sebaik-baik perhiasan arma'atus sholihah, istri yang solihah. Jadi ini bapak-bapak tidak boleh ikut pengajian ini, ya. Karena namanya ini pengajian ibu-ibu solihah. Ibu, mudah-mudahan dengan ngaji kita benar-benar menjadi istri yang solehah. Karena istri yang solehah itu, Bu, dalam hadis diceritakan ada 8 pintu surga. Saya ulangi, ada 8 pintu surga khusus orang-orang yang solehah, istri yang solehah. Allah persilahkan dia memilih pintu manapun. Khusus istri yang solehah, Allah persilahkan dia memilih pintu manapun. Mudah-mudahan jenengan memilih ada kesempatan untuk memilih semua dari pintu itu. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus RW berapa, Bu, tadi, Bu? RW 2 Rungkut Harapan. Serta segenap ibu-ibu jamaah pengajian. Mari kita pertama haturkan sejenak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ibu MC itu sampai memandu jenengan loh, Bu. Sampai memandu jenengan, ayo ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kadang-kadang diajak untuk bersyukur itu kita kadang-kadang biasa, setiap acara itu mesti ada ajakan bersyukur. Jenengan bisa sampai di sini itu bukan karena jenengan hebat. Saya sampai di tempat ini bukan karena saya hebat, tapi karena Allah sayang dengan kita. Allah memilih kita untuk hadir ke tempat ini. Makanya kita haturkan kepada siapa yang menghadirkan kita. Yang kita haturkan adalah ucapan terima kasih. Itu yang biasa kita sebut dengan bersyukur kepada Allah. Kalimatnya alhamdulillahirabbil alamin. Saya tadi malam tidur itu jam 1, Bu. Jam 1. Saya jemput istri pulang dari Bojonegoro karena kebetulan ayah kami baru meninggal. Saya sudah pulang duluan. Istri saya baru pulang tadi malam. Saya jemput dari stasiun Pasar Turi jam 11 malam. Terus kok sepertinya sama-sama laparnya. Akhirnya muter cari makan dulu. Sampai di rumah kira-kira jam 12:30. Jam 12:30 ya macam-macam tidurnya jam 1. Bu, saya tadi subuhan ngisi kuliah subuh di jalan deket THR itu. Saya tidur jam 1. Kalau bukan karena Allah, enggak bangun.
Saya memohon pada Allah, ya Allah bangunkan aku ya Allah sesuai dengan niat ibadahku ya Allah. Sebelum berangkat saya masih sempat sholat tahajud walaupun hanya beberapa rakaat. Itu semua karena Allah Azza wa Jalla sayang dengan kita. Alarm disiapkan. Betul Bu? Alarm disiapkan. Ternyata apa? Baterainya habis. Betul? Besoknya, waduh, baterainya habis. Besoknya disiapkan, baterainya dicas. Ternyata apa? Volumenya nggak dikeraskan, mek kerek kerek kerek. Ya nggak tangi. Besoknya baterainya dicas, volumenya dikeraskan, jatuh ketiban bantal. Betul? Jadi kalau kita bisa bangun dan akhirnya kita bisa sholat malam, kita bisa sholat subuh, itu karena Allah sayang dengan kita. Maka bermohonlah kepada Allah agar kita terus disayang oleh Allah sampai di penghujung umur kita kelak kita benar-benar dalam keadaan disayang oleh Allah. Di penghujung umur kita kelak kita berada pada level iman yang paling bagus. Kita berada pada tingkat ketaatan yang paling bagus. Itu yang disebut dengan husnul khotimah. Bu, jangan pernah mempermasalahkan masa lalu orang. Oh iki biyen wong embongan, jangan. Oh iki biyen wong gak karu-karuan, jangan Bu. Yang paling penting adalah saat kita dipanggil oleh Allah, seperti apa wajah kita yang kita hadapkan kepada Allah. Betul? Seperti apa wajah yang kita hadapkan kepada Allah? Adakah di antara bapak ibu yang pernah membunuh anaknya? Oh, banter sekali. Ada yang pernah membunuh? Tidak ada. Sayyidina Umar itu pernah membunuh anaknya. Dibikinkan lubang, dimasukkan anaknya, disiram. Abi, kenapa kau siram aku dengan pasir, Abi? Ketawa Sayyidina Umar. Dia tidak mau punya anak perempuan. Kita tidak pernah melakukan itu, hadirin sekalian. Ibu buka daftar as-sabiqunal awalun. Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam, Sayyidina Umar tidak ada. Abu Bakar sudah memeluk Islam, Umar masih belum. Sayyidina Ali sudah memeluk Islam, Sayyidina Utsman, Sa'id bin Zabid sudah memeluk Islam, Sayyidina Umar masih belum. Mereka masih setiap bangun mereka bingung mencari Muhammad. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Mau dibunuh saking bencinya kepada Muhammad Rasulullah. Sayyidina Umar itu masuk Islam di bulan Rajab tahun ke-6 kenabian. Berarti Muhammad diangkat Nabi 6 tahun dia baru masuk Islam. Tapi coba ibu lihat di Masjid Nabawi bersebelahan makamnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang terlambat masuk Islam, yang jahatnya seperti itu, meninggalnya oleh Allah diberikan kehormatan bersanding dengan kekasih Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Jadi jangan mengatakan iki biyen wong embongan, iki biyen wong macam-macam, tidak usah. Bersyukur kita berangkat ke masjid dari rumah jalan, ketemu orang di pinggir jalan, jangan dirasani wae subuh sik keleleran, wae subuh sik main catur, wae subuh sik ngopi, jangan sudah. Kalau kita berani mengajak silakan diajak. Paling tidak kita doakan agar mereka kembali kepada jalan Allah, memakmurkan masjid, meramaikan masjid. Dan kita pun juga bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita terus dijaga oleh Allah. Betul? Adapun istrinya, Bu, istrinya Khadijah binti Khuwailid, kekayaannya luar biasa, diberikan semua kepada Muhammad Rasulullah. Bayangkan Bu, 2/3 kekayaan di Mekah itu milik Khadijah. Khadijah itu Bu, kalau kandang untanya dibuka, orang Mekah itu nutup rumahnya semua. Beleduk. Untanya sudah keluar dari kota Mekah yang pertama, yang terakhir itu masih ada di kandangnya. Saking banyaknya, saking kayanya. Menjelang meninggal semuanya habis. Saya ulangi, menjelang meninggal semuanya habis. Bahkan hanya sekedar kain kafan saja,
Khadijah itu tidak sempat menyiapkan. Dari mana kita tahu ceritanya? Khadijah binti Khuwailid. Siapa Bu Khadijah ini, Bu? Istri Kanjeng Nabi. 25 tahun bersama dengan Rasulullah. Bu nggih? Sampai menjelang meninggalnya, kain kafan saja tidak punya. Padahal orang kaya raya semua. Orang kaya raya seperti itu. Wajahnya pucat, mohon maaf, karena kurang makan. Dia minta serban yang dipakai oleh Rasulullah sebagai pengganti kafannya. Itu pun tidak berani ngomong langsung pada suaminya. Dia ngomong lewat anaknya, Bu Fatimah binti Muhammad Rasulullah. Nduk, nak, ini aku mati, aku jalukno serban sing digawe ayahmu. Tapi tidak berani ngomong langsung. Berkorbannya seperti ini masih belum mendapatkan kehormatan bersanding dengan Muhammad meninggalnya itu. Justru malah Sayyidina Umar yang jahatnya seperti itu. Betul? Yang jahatnya seperti itu ketika meninggal justru bersanding dengan Muhammad. Sampai sekarang, Bu, di Masjid Nabawi itu ada 3 makam. Saya sampaikan tadi, makamnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Muhammad Rasulullah. Oleh sebab itu hadirin sekalian, jangan terlalu yakin jenengan sekarang mengundang saya. Tadi disebut Ustadz Muhammad Lutfi. Tapi tidak ada jaminan bagi saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada jaminan. Orang-orang yang di luar sana, yang Ibu rasani, katanya keleleran dan sebagainya. Nun sewu, belum tentu mereka nanti dipanggil oleh Allah dalam wajah yang paling cantik. Husnul khotimah. Bukan tidak mungkin kita yang rajin mengaji begini tersesat, terperangkap dalam jebakan setan, dan malaikat itu mencabut nyawa orang. Tidak butuh waktu berhari-hari. Tidak butuh waktu berhari-hari sampai yang bersangkutan tahu kalau dia mau meninggal. Pada saat dia tersesat dalam perangkap setan, dicabut oleh Allah. Dia mati dalam keadaan fitnah. Itu berlaku pada siapapun hadirin sekalian. Orang yang rajin ngaji, orang yang begini dipanggil ustadz, dipanggil habib, ternyata meninggal dalam keadaan tersesat. Bisa enggak kira-kira? Bisa. Oleh sebab itu hadirin sekalian, ketika kita sedang beribadah kepada Allah, ya bersyukur kita kepada Allah. Makanya orang tuh, Bu, selesai sholat, saking rendah hatinya, Rasulullah mengajarkan, begitu selesai sholat, orang itu yang dibaca apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, sholatku belum ada apa-apanya, ya Allah. Sholatku belum ada apa-apanya, ya Allah. Itu selesai sholat. Oleh sebab itu hadirin sekalian, saya mengajak bersyukur kepada Allah. Saya menyampaikan ini terinspirasi karena ayah saya itu mungkin dulu mungkin tidak seperti akhir-akhir hidupnya. Di akhir hidupnya rajin sholat tahajud. Saya mendengar cerita dari ibu, dulu ayah saya itu begini. Tapi begitu akan dipanggil oleh Allah, wajahnya disiapkan oleh Allah. Wajah terakhir itulah hadirin sekalian menjadi simpulan, menjadi penutup cerita perjalanan hidup manusia sepanjang hidup di dunia ini. Seperti apa wajah terakhirnya dia menghadap kepada Allah. Itu yang paling penting. Walal akhiratu khairul laka minal. Yang awal itu hanyalah biasa perangkap setan. Yang paling penting adalah akhir. Ngoten Bapak Ibu nggih? Kalau tidak dijaga tidak bisa, Bu. Kalau nggak dijaga tidak bisa. Ya, di masjid ini saja ada setan. Di masjid ketika kita ngaji ini Bu ada setan. Jangan terus kita merasa bebas. Oh, saya pakai kerudung, saya rajin sholat. Loh, justru yang seperti itu yang dikeroyok sama setan. Di masjid kita ini Bu ada setan namanya wasnan. Di rumah juga ada setan namanya dasim. Pernah dengar dasim? Loh, ngapunten. Kalau ada nama yang mirip-mirip saya mohon maaf. Oh, udah lain Bu. Dasim. Makanya kalau ngasih nama anak lihat kamus dulu Bu. Ya, wasnan itu tugasnya mengganggu orang yang sedang pengajian seperti jenengan ini. Tugasnya menaburkan tepung. Supaya, saya tadi sudah ditaburi tepung sama wasnan. Mulai ngantuk saya. Ya, ditaburi tepung sama wasnan. Biar tidak jadi ngaji, biar ngantuk. Begitu
MC tadi menyampaikan acara inti ceramah agama, wasnan langsung bisiki kita semua Bu, keliling ke ibu-ibu, golek sendenan. Dibisiki sama golek sendenan, itu bisikan was. Golek sendenan, wis oleh sendenan, isok selonjoran, ono kotaan, lunggune persis ngisore AC, apa nih gak ketap-ketip, wis gak ada ditaburi tepung, wis turu. Di rumah kita ada setan Bu juga namanya Dasim. Saya tidak bahas ini Bu, tidak bahas ini. Siapa Bu namanya? Loh kan? Ngomong Dasim sambil lihat ustadznya, Dasim. Makanya kalau kita pergi meninggalkan rumah, begitu masuk rumah, jangan malu-malu, jangan segan-segan, jangan malas-malas, ucapkan Assalamualaikum. Dasim itu langsung pergi Bu. Ayo keluar, keluar, keluar. Tidak ada tempat bagi kita di rumah ini. Betul? Jangan ditambahi Bu. Assalamualaikum ya Dasim, jawab betulan nanti dia. Waalaikumsalam. Melayu balik nang Nurul Iman wis gak ana uang. Ya, ngoten Bu nggih? Sudah. Jadi ini sebagai pengantar agar jenengan kalau jenengan hadir ngaji ndak usah batin sing gak teko. Pancen iku males kok. Kene kepancen wayahe turu, tapi nek kene hebat, nek koyo aku ki hebat, masih wayahe turu teko aku. Itu bisikan. Lu kan ngomong setan lagi sambil lihat ustadznya, Pak. Apa saya ini dikira wasnan? Aku lo hebat, mau asyo ngantuk wayahe turu budal, enggak perlu. Doakan mudah-mudahan teman kita, sahabat kita yang belum hadir insya Allah bisa segera hadir. Ngoten Bu nggih? Baik. Judul kita pada kajian kita ini sejarah Bu, tidak menarik materi ini, tapi insya Allah jenengan dapat ilmu. Bapak Ibu, temanya tadi peran umat Islam dalam merebut kemerdekaan. Bapak Ibu di kampung-kampung sudah ikut lomba? Belum. Ibu pernah lihat di kampung-kampung, di TV, di TikTok dan sebagainya lomba napa mawon Bu? Makan kerupuk sambil berdiri ya, tanpa baca basmalah. Saya dapat video Bu, ada anak lomba makan kerupuk, begitu kerupuknya nempel di mulutnya dia diem, bingung dia. Ditanya sama panitia, makan. Nggak makan, dia diem. Ditanya sama panitia, kenapa nggak makan? Kamu kan ikut lomba makan kerupuk. Saya nggak pernah boleh makan sambil berdiri kan. Panitia yang ngajari makan berdiri. Apalagi Bu? Lomba apa Bu? Lomba kelereng, masukkan paku dalam botol. Terus merias wajah tanpa kaca, balap sarung, balap karung. Nggih Bu, nggih wonten nggih? Mohon maaf Bu nggih, mohon maaf. Saya diundangkan untuk menasihati. Jenengan sebut 10 nama lomba, 10 macam lomba yang sedang dilombakan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-79. Jenengan sebut 10 macam lomba, hampir tidak ada yang bernuansa Islam. Hampir tidak ada yang bernuansa Islam. Saya juga mengalami hal yang sama. Saya usulkan kepada panitia, Pak, mbok sekali-sekali 17-an ada lomba azan, lomba tahfidz, lomba tilawah, lomba tartil. Apa katanya? Nanti Pak, wayahe maulid Nabi. Nanti waktunya maulid Nabi. Ya. Seakan-akan mereka mengatakan bahwa peringatan HUT RI tidak ada hubungan dengan Islam. Betul? Seakan-akan mereka mengatakan peringatan HUT RI tidak ada hubungan dengan Islam. Tidak ada koneksi, tidak ada hubungan. Sehingga tidak perlu kita memperingati HUT RI dengan cara Islam, dengan budaya Islam. Mari kita lihat sejarahnya hadirin sekalian. Yang ada di buku pelajaran sejarah itu mengatakan bahwa Islam itu masuk itu setelah Hindu, setelah Buddha. Sehingga seakan-akan yang namanya Islam itu merebut pasarnya Hindu Buddha yang sebelumnya sudah masuk duluan. Saya punya buku namanya Api Sejarah.
2 jilid Bu, tebalnya segini, kira-kira mungkin 500 halaman, tapi sudah hatam saya baca. Ya, hatam itu bukan berarti hafal Bu, pokoknya mari sampai halaman terakhir. Hadirin sekalian, diceritakan di buku tersebut, karangannya Profesor Mansur Kertanegara, disampaikan di buku tersebut bahwa tahun 694 di Aceh itu Bu ditemukan makam ulama yang meninggal di tahun 694. Ulama meninggal di tahun 694. Rasulullah diutus menjadi nabi itu di tahun-tahun 600. Artinya apa? Di awal kenabian Muhammad Rasulullah itu sudah ada sahabat, sudah ada utusan masuk ke Aceh. Itu Rasul masih hidup. Di awal kenabian, di abad yang ke-7. Rasul hidup di abad yang ke-7. Ulama itu juga hidup di abad yang ke-7. Sedangkan kerajaan Mojopahit, Singosari, ya, terus Sriwijaya yang agamanya Hindu-Buddha, itu abad 15, 800 tahun setelah itu. Jadi tidak benar kalau Islam itu belakangan. Islam itu justru duluan. Makanya muncul yang menjadi cikal bakal munculnya kerajaan Islam pertama di Sumatera. Napa Bu? Pokoknya yang pernah sekolah mesti roh iki. Napa Bu? Samudra Pasai, Sultan Malik Al-Saleh. Setelah itu ada lagi kerajaan Aceh Darussalam. Itu di Sumatera. Di Kalimantan ada kerajaan Banjar, Sultan Samudra. Ada kerajaan Kutai. Di Maluku ada Kesultanan Ternate Tidore. Sampai Bacan. Bacan itu wilayah Papua. Rajanya Sultan Zainal Abidin. Bu, Maluku itu diambil dari kata Al-Mulk. Surah keberapa Al-Mulk? Surah yang ke-67. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sampai Maluku itu mendapat julukan Jaziratul Mulk, tanahnya para raja. Karena apa? Semuanya 100%, saya ulangi, 100% penduduknya Islam. Sekarang begitu jenengan mendengar Ambon, apa yang ada di otak kita? Lu jujur Bu, begitu mendengar Ambon, apa yang ada di otak kita? Nasrani, non-Muslim. Ini proses sejarah hadirin sekalian. Karena apa? Masuknya pasukan Portugis dipimpin oleh Jenderal Alfonso. Tidak ada yang bisa melawan. Sehingga merubah tatanan semuanya hadirin sekalian. Mari kita pelan-pelan belajar sejarah. Tokohnya siapa itu? Yang pegang pedang itu? Ayo ya. Ibu mohon maaf. Saya kalau ada guru SD hati-hati. Ya, dan ini pasti salah. Nama aslinya bukan Patimura. Pasti salah yang jenengan sebutkan. Siapa namanya? Ayo. Thomas Matulesi. Nggih. Thomas Matulesi. Bu, mohon maaf. Itu bukan nama asli Patimura. Nama aslinya Ahmad Lusi. Thomas Matulesi itu seakan-akan orang. Kalau Thomas apa Bu? Thomas. Ahmad Lusi yang kita kenal dengan sebutan Patimura itu seorang kiai Bu, punya pesantren, punya pondok, dia punya santri. Lambangnya pegang pedang begini kan Bu? Ya, ada uang yang gambarnya pedang, ada uang yang gambarnya pakai peci. Mana yang sering masuk ke masjid? Pakai pedang apa pakai peci? Pakai peci itu Soekarno-Hatta 100.000. Pedang tidak boleh masuk masjid, tapi uangnya dimasukkan. Itu hadirin sekalian, ya. Jaziratul Mulk. Sekarang Maluku begitu kita menyebut Ambon, orang langsung mengatakan apa? Non-Muslim, betul Bu? Sudah. Di Jawa itu pun juga tidak kurang kerajaan Islam. Ada namanya kerajaan Demak. Rajanya, waduh Pak, Islaman terus no Pak, terus no Pak. Masih usah dibedai. Rajanya Raden Patah. Ada kerajaan Pajang. Rajanya Sultan Hadiwijaya. Sinten iki Bu? Sultan Hadiwijaya. Nek resep sego goreng Pak aku ro Pak. Joko Tingkir, kerajaan Banten, Sultan Agung Tirtayasa, kerajaan
Mataram, Ki Ageng Selo, Kerajaan Cirebon, rajanya Pangeran Walang Sungsang. Bu, saya sebutkan yang satu ini aja, Pangeran Walang Sungsang. Saya tidak tahu kenapa dikatakan ini, mungkin waktu lahirnya agak sulit mungkin. Pangeran Walang Sungsang itu, Bu, putra seorang Prabu, raja, namanya Prabu Siliwangi. Agamanya Hindu, Hindu deles. Difilmkan di Indonesia itu jadi Kian Santang. Betul nggih? Ya, Prabu Siliwangi Hindu naksir seorang ustazah, seorang hafidhah dari Masjid Nurul Iman Rungkut Harapan. Ada enggak ya kira-kira ini? Ya, ditaksir sama Prabu Siliwangi, pangeran, raja, berkedudukan, bertahta, bunge, orangnya tampan, kaya raya, naksir seorang santri perempuan, hafal Quran, namanya Nyai Subang Larang. Tidak mau, Bu, walaupun ditaksir seolah sama pangeran, tidak mau sebelum dia masuk Islam. Maka Prabu Siliwangi masuk Islam demi nuruti jamaah Nurul Iman. Masya Allah. Bun jamaah saya ngerti, Bu. Akhirnya apa? Dari pernikahannya lahir 3 anak. Yang pertama Pangeran Walang Sungsang tahun 1423. Adiknya lahir Nyai Rara Santang 1426, 3 tahun setelah kakaknya. Adiknya lagi Pangeran Singaran 1427. Nyai Rara Santang, anak kedua dari Prabu Siliwangi, menikah dengan seorang ulama bernama Syarif Abdullah, Sultan Mahmud nama aslinya. Dari pernikahan dengan Syarif Abdullah lahirlah Syarif Hidayatullah. Sinten, Bu? Syarif Hidayatullah. Sinten, Bu? Sunan Gunung Jati. Itu cucu dari Prabu Siliwangi yang tadinya beragama Hindu. Di masyarakat Jawa, Bu, bertabur kerajaan Islam. Mereka hidup berdampingan dengan Sriwijaya, dengan Mojopahit, dengan Singosari yang agamanya bukan Islam. Mereka hidup berdampingan, tidak ada apapun. Pertanyaan saya, mohon maaf, sudah ada Katolik Protestan? Mari kita jujur mengatakan, sudah ada Katolik Protestan? Belum ada, Bu. Belum ada. Kapan masuknya mereka, hadirin sekalian? Bersama dengan para penjajah. Wallahi dibawa oleh para penjajah. 1511 masuklah Portugis ke Indonesia. Ini hasil Perjanjian Tordesillas. Nanti silakan dibaca, ibu-ibu, mungkin di Google dikasih alamat Perjanjian Tordesillas. Nanti muncul, Bu. Itu awal dari kekalahan kerajaan Islam terakhir di Andalusia, di mana di Spanyol namanya Kerajaan Granada. Ya, akhirnya terjadi Perjanjian Tordesillas, seakan-akan dunia ini dibagi menjadi 2 wilayah. Yang pertama wilayah barat, Amerika, Eropa, itu diserahkan kepada Spanyol untuk mengekspansi. Ya, ekspansi ke Amerika dan Eropa. Sedangkan Portugis masuk ke Indonesia 1511. Misinya 3G. Napa, Bu? 3G. Saat ini pun 4G, Pak. 4G apa 5G? 5G, Masya Allah. Itu 3G, Bu. Napa 3G ini, Bu? 3G. Napa, Bu? Yang pertama goal. Mereka itu, Bu, diutus oleh Paus Ferdinand II untuk melakukan misi 3G ini. Menyebar ke seluruh dunia dengan misi yang sama. Spanyol juga misi 3G, Portugis juga misi 3G. G yang pertama itu adalah goal. Mencari emas, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya di seluruh dunia. Walaupun yang ditemukan rempah-rempah, tapi nilainya tidak kalah dengan emas. Yang kedua, glory. Glory. Glory itu adalah mengekspansi, memperluas kekuasaan dengan cara apa? Menodongkan pistol, bukan dengan berdakwah, bukan dengan berdagang. Portugis, Katolik. Itu hadirin sekalian. Jadi mohon maaf, kalau ada toko roti namanya Glory, tidaklah mungkin itu milik jamaah Nurul Iman. Tidak mungkin. Jadi ibu harus paham, ini namanya sentimen agama, hadirin sekalian. Dan itu mesti yang punya toko itu bukan hanya sekedar Katolik, tapi itu militan seperti jenengan semua, Bu. Bukan orang awam, orang yang mengerti dengan misi agamanya. Betul, Bu, nggih? Bahkan mereka tuh, Bu, dibekali dengan namanya mission sacre.
Mission Sacre itu misi suci untuk membaptis orang seluruh dunia. Mereka juga diberikan bekal dengan namanya Terra Nullius. Nanti silakan dibaca ibu-ibu. Terra Nullius itu apa? Terra Nullius itu adalah sebuah doktrin yang mengatakan kalau ini tanah bukan milik kerajaan Katolik, saya ulangi, bukan milik kerajaan Katolik, itu berarti tanah tak bertuan. Silakan diambil. Apanya? Mereka kemana-mana nodongkan pistol diambil. Kenapa? Ini bukan milik kerajaan Katolik, diambil. Belanda posisinya saat itu hanya sebagai kurir. Kurir, Bu. Seperti Tiki, JNE, JNT. Apa tugasnya? Membawa hasil jajahan Portugis ke negerinya. Lama-lama Belanda ini tertarik. Enak ya. Menjajah enak. Mek nodongno bedil. Bedil ate gak ono pelore pisan. Mek diweden-wedeni tok. Ya, sing nandur ya kene, sing ngeramut kene, sing ngepek hasile. Itu hadirin sekalian. Belanda akhirnya ngomong sama ratunya, sama rajanya, Pak Raja, Bu Ratu, enak seperti Portugis itu. Ya, nggak melok nandur, nggak melok ngeramut, tapi ngepek hasilnya dibawa ke Portugis, ke negaranya. Ayo kita masuk juga. Masuklah Belanda ke Indonesia tahun 1596. Saya ulangi, 1596. Baru keluar 1942. 346 tahun. 346 tahun dibulatkan jadi 3,5 abad. Indonesia dijajah oleh orang kafir. Berapa generasi, Bu? 346 tahun itu berapa generasi? Mohon maaf, Bu, mohon maaf. Saya tuh kadang berpikir, kok cek bodoh ya. Tapi mohon maaf, kita tidak bisa menyalahkan. Waktu itu orang-orang kita, Bu, orang tua-tua kita itu ya hanya mereka pakai celana pendek, itu pun juga karena dari kain goni dan sebagainya. Mereka ini sudah pasukan, mereka ini sudah pakaian infanteri, kavaleri, ya, pasukan mereka lengkap, persenjataan mereka lengkap. Jadi mohon maklum, mereka tidak punya daya apapun, hadirin sekalian. Kalau sekarang kita ini kan banyak orang pinter, pejabat, tidak mungkinlah dijajah. Dijajah tidak sekarang ini ya? Loh, jangan fitnah loh ini. Kalau dulu kan tidak banyak orang pinter, Bu. Sekarang kan orang sudah pinter-pinter. Masih dijajah enggak ini? Loh ya Allah, berarti belum merdeka. Kasiman. Terus kapan? Merdeka yang sebenarnya ini kapan, Bu? Sudah, saya lanjutkan ceritanya. Oke. Setelah itu hadirin sekalian, masuklah penjajah Belanda, ya. Sampai mereka ratusan tahun. Tidak ada perlawanan apapun. Bu, yang menjajah negeri kita ini siapa saja, Bu? Sinten, Pak? Spanyol, Katolik. Portugis, Katolik. Inggris, Katolik. Prancis, Katolik. Belanda, Protestan. Semuanya ini, Bu, dari Eropa, bukan Amerika. Amerika itu bukan negara penjajah, Eropa. Tapi yang saya heran, Pak, nun saya, Pak. Jenengan kok cek senengin delok Euro, Liga Eropa. Oh boten. Kalau Copa Amerika. Kalau timnas lihat ya. Kalau timnas main U19, loh ini nasionalis, Pak. Saya tidak suka, Bu, sepak bola klub-klub tidak suka. Tapi kalau udah timnas saya nobar, Bu. Nobar di rumah tuh saya panggil teman-teman, ayo delok nang omah, dibukakan TV. Kalau timnas yang main. Tapi kalau apa seperti MU, saya ini kan dari suku Asmat, Bu. Saya mohon maaf, saya bukan orang Jawa, Bu. Nama saya Muhammad Lutfi. Muhammad itu terpuji, Lutfi itu lembut. Kalau malam jadi lelembut. Saya dari suku Asmat, Bu. Pundi Asmat, Bu? Asli Madura. Makanya gelarnya itu, Bu, lengkapnya itu MA. Madura asli. Nagras. Okay. Kalau orang-orang Arab manggilnya Nagras, ya. Baik, sudah, Bu, sudah, enggak usah yang lain-lain, sudah fokus. Sudah, hadirin sekalian, sampai awal tahun 1900, perhatikan sejarahnya, awal 1900 mulailah orang-orang Islam, perhatikan, Bu, bukan orang di luar Islam. Orang Islam itu mulai melakukan gerakan. Siapa mereka? Orang yang berangkat haji, Bu.
Orang berangkat haji, kalau sekarang Bu Tati berangkat haji 43 hari. Ya, teman haji kami Bu ini, saya juga baru pulang kemarin. Ya. Terus, tapi kalau dulu orang berangkat haji, itu Bu sampai 6 bulan. Betul? Naik kapal sampai 6 bulan. Nah, selama mereka menunggu kepulangan, mereka itu berkeluh kesah sama ulama-ulama di Arab Saudi. Negeri kami itu dijajah ratusan tahun oleh orang kafir. Ya, negeri kami dijajah ratusan tahun. Oh, mohon maaf saya potong dulu. Saya tadi masih 2G Bu nggih. Masih 2G nggih. Goal, glory, yang ketiga apa Bu? Gospel. Gospel ini hadirin sekalian artinya mengembalikan domba yang tersesat. Domba yang tersesat. Sinten Bu niki Bu? Yang dimaksud domba tersesat niku sinten Bu? Wis wedhus nyasar cek elek iki. Orang di luar Kristen, orang di luar Katolik, mohon maaf, apapun agamanya, selama itu di luar Kristiani, oleh mereka disebut dengan, lu kan ngomong domba ndelok Ustaz Imane. Wis wedhus nyasar. Betul? Nah, dalam rangka mengembalikan domba yang tersesat ini Bu, mereka ini mendirikan gereja, tempat ibadah, bukan dengan berdakwah, ditodongkan pistol, dipaksa masuk gereja, dikasih makanan, dipaksa masuk gereja. Perhatikan hadirin sekalian, orang Katolik pada saat itu berkumpul di gereja 2 hari setelah umat Islam berkumpul di masjid. Umat Islam berkumpul di masjid hari apa? Jangan mengatakan hari Sabtu. Lah ini pengajian hari Sabtu, Pak. Umat Islam berkumpul di masjid hari Jumaah. Salat Jumat itu Bu. Betul? Adapun orang Katolik waktu itu berkumpul di gereja 2 hari setelahnya. Berarti hari apa? Loh, si ono hari Minggu. Ini berarti makanya tak bahas sih. Boten, saya ulangi dulu. Oke. Hari napa saniki ini hari dinten apa niki? Benjing? Pun sudah. Saya teruskan cerita saya. Bu nggih, orang Islam itu berdoa diajarkan oleh Quran dan hadis, berdoanya langsung kepada Allah. Silakan Ibu cek lafal Quran, lafal doa apa mengatakan Robbi langsung kepada Allah. Betul? Rabbana langsung kepada Allah. Allahumma inni langsung kepada Allah. Rabbi firli langsung kepada Allah. Tidak pakai perantara. Ada Bu syair itu pujian. Ya Rabbi bil. Itu syair, pujian. Boleh. Itu hanya pujian. Tapi jangan dimasukkan dalam tataran tauhid. Ya Rabbi bil Mustafa. Wahai penciptaku melalui Mustafa. Siapa Mustafa itu? Mustafa itu nama lain dari Muhammad Rasulullah. Mustafa, Yasin, Toha, itu nama lain dari Muhammad Rasulullah. Kalau itu sebuah syair, sebuah pujian, boleh silakan. Tuhan tolong hapuskan air mataku. Tuhan dikongkon ngelapi. Kalau ini sebuah syair tidak apa-apa. Tapi kalau dimasukkan dalam tataran tauhid tidak boleh hadirin sekalian. Betul? Tapi orang Nasrani itu percaya bahwa dia itu adalah orang yang kotor. Untuk berdoa dia tidak bisa langsung. Ini kepercayaan Katolik. Tidak boleh orang Nasrani berdoa langsung. Harus melalui perantara. Ada orang suci yang ada di balik bilik itu Bu. Jenengan kalau ke gereja atau mungkin melihat film-film Amerika, Eropa itu ada di bilik, di gereja itu ada biliknya Bu. Itu tempatnya orang suci. Lalu orang-orang itu menempel di situ. Bapak, saya banyak dosa Bapak sukanya apa Bapak dan sebagainya. Nah, orang Katolik yang mereka masukkan di bilik itu, orang suci itu Bu, mereka sebut dengan santo. Sebutan bagi orang suci di agama mereka. Adapun orang Portugis yang pertama kali ada di bilik itu namanya Domingo. Sehingga mereka kalau ke gereja di hari Ahad, mereka selalu mengatakan, ayo kita ke gereja. Ada lagi mereka mengatakan, ayo kita bertemu dengan Santo Domingo, Domingo. Sampai jenengan sekarang biasa mengucapkan minggu itu. Hati-hati, minggu itu Bu 100% tidak cuil sedikit pun. 100% itu produk dari Katolik. Kalau jenengan tidak keluar dari kata itu, monggo silakan.
tugas saya sudah selesai. Apa kata Rasulullah? Man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, fahuwa minhum, maka mereka bagian dari kaum itu. Maka sekarang kita biasakan mengatakan ahad. Jangan lagi mengatakan, loh saya akeh sih ngomong. Paham Bu nggih? Referensi yang kedua yang saya dapatkan tentang kata minggu, di awal tahun 60-an, di awal tahun 60-an itu ada sebuah propaganda besar dibiayai oleh konglomerasi dana besar untuk mencetak kalender, dijual dengan harga murah, bahkan dibagikan gratis. Misinya hanya satu, mengganti kata ahad dengan kata minggu di awal tahun 60-an. Ini terkonfirmasi cerita ini Bu. Tahunnya besoknya dicetak lagi, menghilangkan kata ahad diganti dengan minggu. Sampai sekarang yang ada di otak kita bukan lagi ahad, tapi kata minggu. Kenapa? Kita pernah dijajah oleh Katolik. Jenengan kalau sempat ke Malaysia, mungkin ada Bapak Ibu yang pernah ke Malaysia. Di Malaysia itu tidak ada orang bilang minggu Bu. Di Malaysia tidak ada kata minggu. Tukang becak, saya pernah ikut taksi di Malaysia, itu biasa mereka mengatakan ahad, ahad. Nah saya ini kalau ngomong ahad, apa kata teman-teman? Kayak wong tuwe ae Pak Lutfi. Nah, monggo hijrahnya kita Bapak Ibu, saya ulangi, hijrahnya kita tidak harus ke Madinah seperti Kanjeng Nabi dulu. Hijrahnya kita adalah meninggalkan sesuatu yang tidak benar walaupun itu sudah mendarah daging. Tidak susah meninggalkan kalimat itu, betul? Tidak susah. Ini kalau seandainya Muharram saya ceritakan masalah bulan Suro ini, tapi ini kan bukan itu temanya. Betul Bapak Ibu nggih? Bisa kira-kira? Saya sudah menyampaikan pada jenengan semuanya, apa kata Rasulullah? Man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia masuk dalam golongan itu. Tidak apa-apa Bu, dimulai. Kalau ibu mau mengatakan seminggu, 7 hari, maka ucapkan sepekan. Minggu besok, minggu depan, katakan pekan depan. Pekerjaan ini harus selesai 2 pekan, 3 pekan. Yang penting kita niatkan, kita mulai ikhtiarkan, dibiasakan. Keperucut itu biasa. Saya yang ceramah kemana-mana masih sering keperucut. Bilang minggu. Tapi saya kan sudah berikhtiar. Sudah berniat, berazam kepada Allah. Hasilnya itu urusan Allah. Betul? Tapi kalau jenengan dengan enaknya mengatakan, lalu tidak ada sedikit pun upaya untuk pindah dari situ. Bu, kalau ibu belum tahu tidak apa-apa. Pak, saya baru dapat penjelasan sekarang, tidak ada masalah. Ayo kita bersama-sama untuk saling mengingatkan, meninggalkan sesuatu yang memang itu bukan budaya kita. Agar kita disayang oleh Allah. Kelak di akhirat, ibu akan ditanya, semua yang jenengan sampaikan, yang diucapkan ditanya oleh Allah. Ngoten Bu nggih? Sudah, wis. Akhirnya kembali ke tadi. Di tahun 19-an, di awal 1900, orang-orang haji itu Bu berkeluh kesah kepada syekh-syekh, kepada ulama-ulama di Arab Saudi. Negara kami itu dijajah oleh orang kafir sudah ratusan tahun. Mereka itu bercerita sambil menangis. Akhirnya apa? Setiap orang pulang haji, Bu, mereka kan diajari oleh syekh-syekh itu. Yo didikkan umatmu tuh loh diajari. Rakyatmu tuh dibina, diberi pengertian, dikumpulkan. Jangan biarkan tercerai-berai. Akhirnya setiap orang pulang dari Mekah menunaikan ibadah haji, mereka tuh mengumpulkan Bu, orang kampung dikumpulkan, mendirikan musola, belajar ngaji dan sebagainya. Dititeni sama Belanda. Loh, iki wong angger mulai haji mesti ngelumpukno wong, mesti mengadakan sekolah, mesti dirikan madrasah, mesti dirikan musola. Nah, biar gampang tengere, biar gampang cekelan ini apa-apa sama Belanda dikasih haji di depannya. Itu Bu pemberian Belanda. Makanya tadi sama MC saya Pak katanya baru pulang haji kok enggak usah. Itu berian londo. Biar orang-orang yang pulang haji itu Bu dengan huruf H di depannya gampang tengerane. Nek macem-macem melakukan gerakan gampang cekelane pisan. Sama Belanda dikasih bacaan di depannya haji. Wallahi sejarah mengatakan begitu. Tapi tidak ada masalah. Kita kan biasa mengatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Wallahi Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan kemurahan pada kita semuanya. Hadirin sekalian, karena kepedulian
ucapan ini sentimen agama, maka diutuslah 4 syekh dari Arab Saudi. Diutuslah 4 syekh dari Arab Saudi untuk mendirikan organisasi Islam pertama. Perhatikan baik-baik. Organisasi Islam pertama. Katolik belum, Protestan belum. Organisasi Islam pertama bernama Jamiatul Khair. Di Jakarta 17 Juli tahun 1905. Muridnya perhatikan Bu, perhatikan Haji Samanhudi dari Surakarta. Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Yogyakarta. Ada Cokro Aminoto dari Surabaya. Masih ada Bu, rumah Cokro Aminoto, Peneleh Gang 7. Itu hadirin sekalian. Dalam waktu hanya 4 bulan, Haji Samanhudi mendirikan syarikat dagang Islam di Surakarta. Orang-orang yang jualan di pasar Klewer dikumpulkan, Bu. Wis ojo nyile nang londo. Ayo diopeni dhewe, gawe no koperasi. Dibandani dhewe, digawe-gawe dhewe, batine dibagi dhewe. Ya, tapi mungkin ngomongnya ndak Jawa seperti saya ini, Bu ya. Itu Kiai Haji Samanhudi. Sampai sekarang Surakarta itu menjadi pusat ekonomi paling subur di Indonesia. Kenapa? Rakyatnya itu bersarikat. Mereka tuh bikin koperasi. Itu hadirin sekalian. Ahmad Dahlan akhirnya bergerak terus, Bu. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November 1912. Belanda mulai kebakaran jenggot. Akhirnya Belanda mendirikan organisasi tandingan. Perhatikan, Bu. Saya katakan sekali lagi, organisasi tandingan yang didirikan oleh para priari Jawa, para ningrat Jawa, namanya Budi Utomo. Jadi Budi Utomo itu, Bu, diproduk oleh Belanda untuk menyaingi Jamiatul Khair. Tapi orang Islam, tokoh-tokoh Islam sudah bergerak cepat. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Tanggal 12 September 1923 di Bangil. Ada Haji Zamzam, ada Haji Yunus mendirikan Persatuan Islam Bangil. Sampai sekarang masih ada. Kita sebut dengan apa, Bu? Persis Bangil. Tokohnya Ahasan. Di Ponorogo ada 3 orang bersaudara, anak dari seorang Kiai Haji Santoso Anom Besaki. Namanya Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, Kiai Haji Imam Zarkasi. Mereka ini bersaudara, Bu. Saya perhatikan umurnya, ya Allah, masih muda. Ahmad Sahal itu masih umur 25. Zainuddin Fanani itu umur 18. Imam Zarkasi itu masih umur 15. Mereka mendirikan bertiga ini, Bu, Pondok Modern Gontor Darussalam di Ponorogo. Tanggal 31 Januari 1926 di Jombang, Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Mereka bergerak semuanya. Bingung Belanda. Mohon maaf, saya sebut siapa yang bergerak tadi? Agama apa orang-orang tadi? Agama apa tadi, Bu? Yang mendirikan organisasi itu semuanya? Islam. Islam. Orang yang pertama peduli sampai mereka meninggalkan negerinya, mendirikan organisasi Islam pertama, Jamiatul Khair, itu adalah orang Arab. Semua tuh orang Arab. Mereka itu tidak rela saudaranya di Indonesia dijajah bertahun-tahun. Lah kenapa sekarang kita terus mengatakan Islam ya Islam, tapi ojo ke Arab-Araban? Rasulullah yang kita angkat menjadi Rasul Nabi itu orang Arab. Al-Quran yang kita baca 14 surat, Bu, itu semuanya berbahasa Arab. Lalu kenapa kita terus mengatakan ojo ke Arab-Araban? Kasep. Loh kasep, Bu. Muhammad itu orang Arab. Semua Nabi itu orang Arab. Al-Quran kita berbahasa Arab. Lalu muncul Islam Nusantara dan sebagainya. Yang berbau Arab jangan dipakai. Kasep. Betul? Ini hadirin sekalian. Ya, bahkan akhirnya apa? Pada tanggal 9 Ramadan, perhatikan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Saya ulangi, Bu, 9 Ramadan, hari Jum'ah, Sayyidul Ayyam, Yamul Jum'ah, hari yang paling indah itu adalah hari Jum'ah. Di bulan Ramadan, Syahdus Suhur Syahrul Ramadan, penghulu dari segala bulan adalah bulan Ramadan. 9 Ramadan 1364 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1945 di sebuah rumah. Saya ulangi, Bu, di sebuah rumah. Jalan Pegangsaan Timur nomor
56, Bu, saya mohon maaf. Saya SD, SMP, SMA itu saya tidak tahu bahwa itu sebuah rumah. Saya pikir Pegangsaan Timur 56 itu adalah lapangan, alun-alun. Ternyata rumah. Milik orang Arab keturunan Yaman. Namanya Syekh Faraj bin Marta. Itu diwakafkan kepada Pak Karno. Satu hari sebelum proklamasi, Pak Karno tinggal di situ sakit malaria. Diberikan madu oleh Syekh Faraj bin Marta. Masih muda, Bu, umurnya belum 40 tahun, tapi sudah kaya raya. Syekh Faraj bin Marta itu. Itu hadirin sekalian diberikan madu sider. Sampai akhirnya Pak Karno sehat dan besoknya tanggal 17 Agustus beliau menyampaikan proklamasi itu. Orang Arab. Lalu kenapa kita kadang-kadang ojo ke Arab-Araban? Saya ulangi sekali lagi, kasep. Nabi itu semua orang Arab. Al-Quran itu berbahasa Arab dan semua diturunkan di Arab. Tidak ada Nabi itu bahasa Jawa itu tidak ada. Tidak ada. Oh, Nabi mana aslinya? Rungkut Harapan. Tidak ada. Rumah saya Simorejo, Bu. Simorejo. Nabi ini lahirnya di Simorejo. Tidak ada. Arab semua. Ngoten Bu nggih? Hadirin sekalian, ya, ternyata apa? Sumbangsih dari orang Arab, sumbangsih dari agama Islam luar biasa besarnya. Sampai para pahlawan itu Bu Nun Sewu, pahlawan ini kan semuanya kan demi kemerdekaan. Kira-kira Bu Nun Sewu, kira-kira seandainya pahlawan ini bangun, ya, pahlawan yang mati-mati itu bangun melihat perayaan Agustus kita mangan kerupuk. Nduk, aku ki rela mati, ya. Bukan kok agar kamu ikut lomba joget. Bukan agar kamu itu terus lomba kerupuk mangan ngadeg embek ngene-ngene koyo uget-uget. Ngapunten Bu, ngapunten. Karena apa? Inilah pendidikan hadirin sekalian. Saya itu rela mati, saya rela tidak pulang ke rumah demi memerdekakan negeri ini agar kamu bisa belajar dengan nyaman, agar kamu bisa bekerja dengan nyaman, agar kamu bisa ibadah, masuk ke masjid dengan nyaman. Betul? Loh, betul enggak? Seandainya mereka tuh bangun melihat pesta kemerdekaan, ialah balap karung. Terus mana lomba adzannya, mana lomba baca Qur'annya? Itu hadirin sekalian. Bapak Ibu mohon maaf, jenengan seandainya ke Suriah. Para dengar Suriah? Suriah ini Jawa Barat apa Jawa Tengah ya? Jenengan kalau dengar Suriah, seandainya jenengan Allah takdirkan dulu pernah ke Suriah, sebelum tahun 2011, sebelum perang, Bu, Suriah itu Bu kata orang seperti surga yang dimunculkan di atas bumi. Indahnya luar biasa. Tidak ada orang miskin. Jenengan sekarang ke Suriah hancur lebur. Orang Suriah untuk taklim seperti jenengan tidak bisa, Bu. Untuk sekolah, bekerja, belajar tidak bisa, Bu. Mau negeri kita seperti itu? Maka bersyukur dengan benar. Walau anna ahlal qura amanu wattaqa la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard, akan aku turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu hadirin sekalian. Bu, pernah dengar Uni Soviet? Kita dulu pernah mendengar namanya Perang Dingin. Perang Dingin itu Bu, ada dua negara besar, Amerika dan Uni Soviet. Terbangun dari 18 negara federasi. Bubar Uni Soviet. Bubar Uni Soviet. Sekarang di Angola, Angola itu bukan negara kecil, Bu, negara besar. Mata uangnya sudah pakai mata uang yuan, Cina. Indonesia ini Bu pernah dijajah oleh negara yang luas wilayahnya itu Bu seluas Surabaya Sidoarjo. Belanda itu Bu, Sidoarjo, Surabaya Sidoarjo digabung itu sama dengan Belanda. Ya, se-Jawa Timur lah paling enggak. Itu bisa menjajah Indonesia. Apalagi sekarang Cina, luas wilayahnya 2 kali lebih besar dari Indonesia. Cina itu Bu wilayah 2 kali lebih besar dari Indonesia. Penduduknya 1 miliar lebih, berarti 5 kali lebih besar Indonesia. Mungkin enggak? Mungkin Bu, gampang. Dulu Belanda aja bisa jajah kok, apalagi sekarang mereka jauh lebih besar dari kita. Itu hadirin sekalian. Tapi kan apa sudah dijajah? Belum Bu ya? Allahu a'lam. Akhirnya hadirin sekalian, tokoh-tokoh kita merumuskan Pancasila.
Ibu tahu siapa pengurus Pancasila? Yang pertama, Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah. Lalu ada Kasman Singodimejo dari Muhammadiyah. Lalu ada Wahid Hasim dari Nahdlatul Ulama dari NU. Ada Muhammad Hatta, ada Tengku Hasan dari Sumatera. Mereka merumuskan, perhatikan Bu Pancasila. Kira-kira Pancasila itu ruhnya itu apa? Mari kita sadarkan hadirin sekalian. Jangan sampai kita disalahkan oleh Allah karena kita merayakan kemerdekaan ternyata tidak seperti yang Allah izinkan pada kita. Pancasila, Bu hafal sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ini kira-kira warnanya Islam atau bukan Islam? Mana ada agama yang percaya Tuhan itu Esa? Hanya Islam. Ya, yang Kristen apa kepercayaannya? Apa Bu pernah dengar? Trinitas, Tuhan itu 3. Itu agama Kristen. Hindu dengan Trimurti. Jenengan tahu Trimurti? Sebelahnya Gerahadi nih Bu. Oke. Napa niku? Budanya dengan Tripetaka, dengan Tridharmanya. Hanya Islam yang percaya Tuhan itu Esa. Bukan satu. Kalau satu itu ada 2, ada 3. Tunggal Esa. Jadi tokoh-tokoh kita itu Bu, semuanya itu sudah orientasinya kepada Islam. Yang kedua, sila kedua apa Bu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil silakan dibuka dalam kamus bahasa Indonesia. Adil itu bahasa Arab. Adil itu bahasa Arab, kita mengadopsi dari bahasa Arab. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuatlah adil karena adil itu lebih mendekatkan diri kepada takwa. Adab itu bahasa Arab, artinya tata krama, budi pekerti. Apa kata Rasulullah? Al-adab fauqa ilmi. Budi pekerti itu di atasnya ilmu. Makanya Bu di pesantren-pesantren, anak saya lagi mondok. Di depan pondoknya itu ada bacaan Bu. Belajarlah adab sebelum menuntut ilmu. Cek meneh-meneh nek pinter gak keminter. Nek meneh-meneh nek pinter gak kemelinti. Kabeh wong disesat-sesat di bid'ah. Oh ini bid'ah. Mungkin pinter tapi adabnya rendah. Mungkin pinter tapi tata keramanya rendah. Oh ini sesat-sesat. Mae bapak ini sesat-sesat. Ya Allah, kenapa baru belajar ilmu Pak? Ya, baru belajar ilmu tapi lupa dengan adabnya, dengan sopan santunnya. Sila ketiga apa Bu? Persatuan Indonesia tadi dibaca oleh qori kita. Waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah wa la tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Itu makna dari sila ketiga. Semuanya diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sila keempat apa Bu? Kerakyatan. Rakyat itu bahasa Arab. Musyawarah itu diambil dari surah 42 As-Surah yang artinya bermusyawarah. Wasawirhum fil amri faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarahlah kamu dalam setiap urusan. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah diambil keputusan, berserah dirilah kepada Allah. Itu Al-Qur'an. Sila kelima pun juga demikian hadirin sekalian. Semuanya bernuansa Islam. Lalu kenapa? Ya, Bu, mohon maaf, yang diteriakkan oleh pejuang-pejuang kita itu apa Bu? Sehingga mereka keluar dari rumahnya, mereka mengambil senapan, mengambil bambu runcing, mereka rela meninggalkan keluarganya pergi berperang. Teriakan apa Bu? Belum merdeka Bu ini Bu. 17 Agustus baru merdeka. Teriakan apa? Yang mereka akhirnya berhamburan keluar rumahnya, mereka pergi berjuang. Allahu Akbar. Seandainya tidak diteriakkan seperti itu, mereka tidak mau Bu. Lah ponang diperang oleh duit piro aku? Loh, sama seperti pilkada Bu ya. NPWP. Napa NPWP? Nomor piro? Wani piro? Kalau mereka dulu Allahu Akbar, mereka bertaburan keluar rumahnya, mereka meninggalkan istri anaknya, mereka meninggalkan kemiskinannya, mereka rela berjuang mati syahid. Karena apa? Teriakan Allahu Akbar. Lah, sekarang terus dianggap tidak ada hubungannya dengan Islam. Nanti Pak, kalau lomba adzan tuh nanti kalau Maulid Nabi, Agustusan, yos makan kerupuk. Akhirnya napa Bu? Isok mumbul kabeh arek ringan. Saya rasa mungkin itu hadirin sekalian. Jadi saya hanya mengingatkan pada jenengan semuanya, bersyukurlah kepada Allah dengan cara yang benar.
kita diberikan kemerdekaan. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada jaminan bahwa kemerdekaan itu akan Allah tarik kembali. Belum ada jaminan. Betul? Sudah banyak contohnya. Ya, Suriah sudah tidak merdeka lagi. Ya, sekarang Gaza juga seperti itu. Tibet itu Bu, rajanya itu pergi entah kemana. Dalai Lama itu. Sri Lanka sudah mulai hancur. Bangladesh hancur tidak karu-karuan. Bangladesh itu miskinnya miskin kiri gak karu-karuan. Karena apa? Memasukkan orang yang salah ke dalam rumah tangganya. Memasukkan yang saya katakan tadi dulu Bu. Memasukkan orang itu ke dalam rumah, ke dalam negaranya. Hancur mereka. Pakistan sebentar lagi. Indonesia di Morowali, Sulawesi menjadi tempat penyimpanan orang-orang itu. Ya, mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh Allah. Mudah-mudahan kita terus diselamatkan oleh Allah. Ya, insya Allah kalau kita rajin ke masjid, Bu, kalau kita rajin ke masjid berjamaah seperti ini, ada taklim, ada tausiah, ada nasihat, insya Allah jenengan akan semakin terbuka, pengetahuannya semakin bagus. Salah satu pintu surga itu adalah babul ilmi, pintu bagi orang yang rajin mengikuti taklim. Mengikuti loh Bu, bukan hadir. Hadir senden terus turu ya gak oleh apa-apa. Mengikuti. Ngapunten. Saya rasa mungkin itu hadirin sekalian sudah hampir 1 jam saya menyampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Siap. Monggo Bu. Bu jangan sulit-sulit Ibu ya. Hidup saya ini sudah sulit. Bismillah. Waalaikumsalam. Bu, mohon maaf saya sedikit tambahkan. Kalau menjawab salam bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa Bu? Waalaikumsalam. Bu, mohon diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Sesuai dengan judulnya tentang kemerdekaan. Bagaimana menurut Islam yang dikatakan merdeka itu yang bagaimana Ustaz? Seperti dengan kondisi seperti sekarang. Apakah kita bisa menanamkan kemerdekaan itu pada keluarga kita sejak dini menurut Islam? Terima kasih Ustaz. Ada lagi Bapak Ibu? Satu persatu nggih, jenengan sambil menyiapkan pertanyaan nggih. Hadirin sekalian, bahasa Islam itu ketika sudah menyentuh kemerdekaan itu adalah kita ini punya kebebasan melakukan syariat Islam. Kita ini Ibu tanya dari tujuan Islam Bu nggih. Kita ini punya kebebasan beribadah. Kita ini punya kebebasan untuk mengaktualisasikan diri kita menyembah kepada Allah. Kalau misalnya kita waktu sholat kita bebas sholat. Kita zakat kita bebas memberikan zakat. Ada sekolah kita bebas untuk menuntut ilmu di sekolah itu. Itu walaupun kita tahu di dunia ini Bu, di dunia ini yang saya tahu tidak ada satupun negara yang benar-benar berasas Islam. Tidak ada. Indonesia termasuk Arab Saudi pun juga tidak semuanya berasas Islam. Ya. Tetapi kita ini dipengaruhi oleh etika Islam. Ya. Di Indonesia kalau kita benar-benar menerapkan hukum Islam, mohon maaf, yang namanya mencuri, diadili, dihukum, divonis, diketok palu bahwa dia benar-benar mencuri, apa hukumnya? Tapi kita belum menerapkan itu. Betul Bapak Ibu nggih? Jadi memang kalau dikatakan bebas secara Islami ya memang belum. Tapi paling tidak kita mengerjakan syariat itu sudah tidak dilarang. Bapak Ibu, saya pernah, mohon maaf, saya ini kebetulan hanya cerita. Saya pernah ke Singapura. Masjid yang paling besar itu masjid apa? Sultan ya. Masjid Sultan itu Bu,
azan itu baru terdengar itu kira-kira mungkin 100 meter dari luar masjid. Tidak ada azan, walaupun masjidnya banyak. Kalau nggak salah ada 40 masjid. Tapi walaupun masjidnya banyak, kami belum pernah mendengar azan sedikit. Itu kalau untuk ukuran Islam, mereka tidak bebas menjalankan syariatnya. Kita boleh, walaupun tetap ada toleransi, Bu. Bagaimana toleransinya? Ya kalau memang masyarakatnya itu mayoritas umumnya ya mungkin seperti kita mungkin darus, tidak boleh sampai malam. Ya memang bebas, tapi kan tetap harus ada etika, harus ada toleransi dengan masyarakat sekitarnya. Jadi kalau dikatakan bebas merdeka secara Islam, bebas kita itu menerapkan syariat Islam. Kalau saya katakan di Indonesia, walaupun tidak bebas 100%, tapi kita ini Bu sudah diberikan kesempatan untuk beribadah dengan baik. Kita ke masjid tidak dilarang, kita pengajian tidak dilarang. Di Arab Saudi Bu begini ini kalau bukan itu ditunjuk Bu. Di Arab Saudi itu orang-orang yang ceramah itu harus punya sertifikat dari pemerintah. Tidak boleh sembarangan. Ya, artinya Pak masih lebih banyak, masih besar perkembangan Islam itu di Indonesia. Indonesia itu luar biasa. Kemarin waktu kami haji, koyok-koyok Mekah Madinah isinya orang Indonesia tok. Kemana-mana ketemu orang Indonesia. Kenapa? Kota haji itu paling besar Indonesia. Saya kemarin punya cerita, Bu, cukup Bu ya. Saya kemarin punya cerita Bu. Saya itu kalau di Madinah itu berangkat ke masjid itu kalau zuhur pulang, asar pulang. Khusus maghrib saya itu sampai isya. Antara maghrib isya saya tidak pulang dari Masjid Nabawi. Saya mesti ikut halakoh, kelompok-kelompok kecil. Ya, oleh syekh itu Bu saya dipanggil, suruh ngaji. Disuruh setoran hafalan, murojaah. Bapak Ibu mohon maaf, yang diminta setoran itu Pak hanya Al-Fatihah. Hanya Al-Fatihah. Ayo Al-Fatihah, ayo Al-Fatihah. Terus ada jamaah haji dari Cina. Saya masih ingat pakai rompi biru muda itu. Ya. Disuruh baca Al-Qur'an, disuruh baca Al-Fatihah itu melambaikan tangan. Terus sama sampingnya saya itu disuruh lagi dituntun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, tetap melambaikan tangan. Terus ada rekan kami dari Jawa Tengah disuruh baca 2 kalimat syahadat, melambaikan tangan, tidak bisa. Apa maksudnya? Orang Cina ini masuk Islamnya, syahadatnya dituntun, dan setelah dia masuk Islam sudah nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Quran lagi. Tapi hati-hati Bu, perhatikan baik-baik. Orang ini faham bahwa kesempurnaan Islamnya itu haji. Dia berangkat haji tidak harus nunggu hafal Quran. Dia berangkat haji tidak nunggu lancar baca Quran. Dia tahu kalau sudah mampu secara finansial, secara uang, dia berangkat haji. Karena dia tahu sempurna Islamnya itu ada di haji. Makanya saya himbau jenengan semuanya. Kalau memang jenengan ada pada status mampu, daftar haji. Tidak usah mikir ini antriannya 25 tahun, 30. Itu urusan Allah. Ada teman kami itu Bu, 5 hari sebelum terbang, ditelepon sama Kemenak. Siap tidak menggantikan orang yang sakit keras berangkat haji. Itu hadirin sekalian, kita jangan mikir saya kapan berangkatnya, ini antrian 25 tahun. Itu urusan Allah. Kalau jenengan sekarang ini sudah ada pada posisi mampu, tapi mohon maaf, sing diaboti gawe deg-degan, gawe kos-kosan, ganti mobil, garasi ini kok sih lo menggariki ditambahi mana mobil. Sementara jenengan masih belum daftar haji. Besok jenengan ditagih oleh Allah. Betul hadirin sekalian, daftar saja. Pak ini masih lama. Karena saya sekarang umur 55 Pak. Kalau saya daftar sekarang 25 tahun umur 80. Itu urusan Allah hadirin sekalian. Mungkin enggak Bu? Mungkin enggak ada aturan begini. Siapa tahu ya, pemerintah membuat aturan. Pokoknya jamaah haji sing wis umur swidak budalno. Kabeh budalno. Bah ikut daftar oleh setahun, 2 tahun, budalno kabeh. Mungkin tidak ada aturan seperti itu. Bisa jadi Bu. Kalau Allah berkehendak, begitu ada aturan begitu, jenengan belum daftar. Daftar saja.
Serahkan pada Allah. Bagaimana cara Allah memberangkatkan? Bu, yang mungkin yang seusia saya mungkin dulu pernah mendengar Haji Nunut. Haji Nunut, lu enggak? Ada haji, Bu, orang masuk pesawat enggak ada yang tahu. Begitu sampai di Jeddah dia turun. Mau dipulangkan ya enggak bisa, dihajikan sekalian. Rezekinya orang, Bu. Loh, kalau gunting masuk pesawat enggak ketahuan masih wajar. Ini orang masuk pesawat enggak ketahuan. Sampai turun di Jeddah dia turun. Longo. Ya sudah dihajikan sekalian. Itulah cara Allah. Bu, saya ketemu dengan orang berangkat umroh itu macam-macam caranya, Bu. Macam-macam. Wallahi, saya punya kakak kandung saya. Itu kira-kira mungkin 10 tahun yang lalu, itu pernah ngomong sama saya, "Dek, aku kepingin umroh." Apa saya bilang? "Mas, kalau sampean kepingin umroh, yang pertama niatkan. Setelah itu sampean rindukan. Lalu setelah itu sampean memohon pada Allah, ya Allah, aku ingin sholat di depan rumahmu ya Allah, di depan Ka'bahmu ya Allah. Caranya terserah engkau ya Allah, terserah engkau." Akhirnya apa? Dapat berapa tahun kakak saya ini, Bu, diundang reuni UPN. Ya. Dia ini reuni UPN, salah satu dari temannya itu, Bu, bagikan 4 door prize umroh. Kakak saya itu, Bu, rumahnya Kediri. Dari Kediri ke Jambuluwo ini ke pundi? Batu, naik sepeda motor sama istrinya. Saking kepinginnya berangkat umroh. Setelah acara selesai diundi 4 door prize nih. Terus pundi, Bu? Gak dapat. Diundi. Loh, gak dapat, Bu. Loh, gak dapat. Diundi tuh keempat-empatnya gak dapat. Tapi dia terus memohon pada Allah. Salah satu dari teman yang dapat itu, Bu, ternyata apa? Setiap tahun sudah berangkat umroh. Diberikan kakak saya, budal. Itulah cara Allah. Untuk ngurus paspor saja, untuk oleh-olehnya, kami saudara-saudara itu urunan, Bu. Tapi itulah cara Allah memberangkatkan. Itu hadirin sekalian. Ya, kami ada di Masjid At-Taqwa Simorejo. Saya ulangi, saya ini berada di Masjid At-Taqwa Simorejo. Saya ketua takmir. Kami punya ketua yayasan. Saya sebut namanya karena baik, Haji Haryanto, ketua Pradi Jawa Timur, memberangkatkan 7 petugas masjid umroh. 7 orang. Ada tukang parkir berangkat umroh, ada muadzin berangkat umroh, ada bukadir ya, itu tukang bikin poka. Di tempat kami itu, Bu, maghrib isya itu ada poka. Yang bikin itu bukadir. Apa? Biar orang tuh, Bu, betah di masjid. Habis sholat maghrib enggak banyak, enggak pulang, Bu, orang jagongan di masjid karena dibikinkan poka sama bukadir. Hadiahnya dapat umroh dari orang kaya ini. Allah hadirkan ke masjid orang kaya. Saya bilang waktu mau berangkat tuh saya sampaikan sambutan. Seandainya muadzin ini punya uang 32 juta, punya uang 20 juta, saya yakin tidak akan dipakai berangkat umroh. Karena apa? Dia masih punya kebutuhan yang banyak. Saya pernah, Bu, pulang umroh tuh datang, Bu, ke tempat kosnya, Bu, tidak boleh masuk. Ustadz, jangan masuk ya. Karena hanya 1 petak. Istrinya di situ. Kalau saya masuk berarti nyuruh istrinya keluar. Tidurnya di situ, masaknya di situ, dan semuanya di situ. Dapat uang 30 juta, tidak mungkin dipakai umroh. Tapi Allah hadirkan tiket umroh, bukan lagi uang tiket umroh. Itu cara Allah. Kalau kita memohon kepada Allah. Allah itu maha kaya, hadirin sekalian. Apa kata orang Arab itu? Jangan bersedih. Kita ini hamba dari zat yang maha kaya. Jangan bersedih. Ya. Ibu boleh buka surah Al-Anbiya. Surah yang keberapa Al-Anbiya? Surah yang ke-21 ayat 83. Nabi Ayub itu, Bu, diberi ujian oleh Allah. Hartanya habis. Anaknya 12 meninggal dalam waktu hampir bersamaan. 1 tahun 12 anaknya habis. Sekujur tubuhnya ditimpa penyakit. Apa doanya? Anni masaniya durru wa antarhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang sakit ya Allah. Perhatikan doa ini. Ya Allah, saya ini sedang sakit. Sedangkan Engkau zat yang maha penyayang, melebihi para penyayang. Ayub tidak minta sembuh. Ayub tidak minta sembuh. Ya Allah, aku sakit ya Allah. Sedangkan Engkau zat yang maha penyayang.
Kenapa boleh jadi sakit itu karena disayang oleh Allah. Sakit kalau disayang, kalau disembuhkan juga karena disayang. Orang miskin ngotot kepingin kaya. Karena apa? Dia mengira miskin itu merupakan kehinaan. Padahal ketika dia tidur di atas karpet yang kasar, di atas tikar yang kasar, ya, tidak ada AC, hanya kipas angin yang rusak, krek. Setiap jam dia tidur bangun, Bu. Bukan karena mau sholat malam, bukan karena khawatir kejatuhan kipas angin. Tapi dia berhasil bangun malam hari, jam 2 dia bangun, sholat malam. Dia menjadi orang yang pertama mengetuk pintu masjid karena miskin. Tapi dia lupa, dikira miskin itu sebuah kehinaan. Dia memohon pada Allah, ya Allah. Mohon tuh berdoa sambil menyebut lagu. Ya Allah, hidup ini memang panggung sandiwara katanya. Setiap insan punya peranan. Lagunya siapa ini, Bu? Wah, ini ya penggemarnya God Bless ini. Yan Antono, Pak ya. Ya Allah, hidup ini panggung sandiwara. Berdoa, ya Allah, cabutlah kemiskinan dariku ya Allah, ganti dengan kaya. Dulu waktu miskin dia bangun paling awal, mengetuk pintu masjid paling awal. Setelah itu, Bu, diberi kekayaan oleh Allah. Karpet yang kasar itu hilang, diganti dengan spring bed, mereknya American Pillow. Ada yang mereknya Alga Spring Bed, Darlo Pillow. Loh, karena sekolah saya kan dekat Gemblongan, Bu. Saya kan hafal merek-merek itu. Itu hadirin sekalian. Ya, kipas angin yang rusak itu dibuang, Bu, diganti AC merek Changhong. Merek apa nih, Pak? Panasonic. Diganti AC merek Changhong. Tidurnya angler ngeleser. Ya, tadi dia bangun jam 2, sekarang apa? Muadzin azan sampai pedot dulu nih gak tangi. Orang pulang dari masjid subuhan ndak bangun. Ayo, Allah kepingin lebih sayang mana, Bu? Dia ketika miskin disayang oleh Allah, malaikat hadir mendoakan. Ketika kaya ndak pernah datang ke masjid. Sakit itu karena Allah sayang. Mungkin Allah rindu dengan doa kita. Betul? Nanti setelah diberi sehat pelayon gak dungo maneh. Oleh sebab itu hadirin sekalian, jangan mendikte Allah. Sudah memohon yang terbaik pada Allah. Allah itu maha kaya, maha segala-galanya. Jenengan kalau kepingin haji, minta kepada Allah. Jangan kepingin umroh, minta kepada Allah. Caranya terserah engkau ya Allah. Terserah engkau. Teman saya, Bu, 3 hari, Pak Ali Fauzi, 3 hari ditelepon, suruh berangkat mendampingi haji. Karena apa? Pembina dari Banyuwangi mundur karena berhalangan tetap. 3 hari sebelum berangkat. Karena apa? Memohon pada Allah, ya Allah, aku ingin sholat di samping rumahmu ya Allah. Terserah engkau caranya. Ngoten Bapak Ibu nggih? Nggih. Ada yang lain? Silakan, Bu. Dua puluh lima. Ada orang mau sholat, sudah mengambil air wudhu, berdiri di pintu masjid,
nun sewu, pusing meninggal. Apakah orang yang sudah sholat? Ya tetap belum sholat. Tetapi Allah sudah mencatat pahala sholatnya. Tapi secara syariat, saya ulangi, secara syariat, karena sholat itu syariatnya apa? Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Secara syariat dia belum melaksanakan. Tapi niat itu Bu lebih penting. Ada orang mengambil air wudhu, berdiri di depan pintu, mau sholat, biasanya nggak sholat, karena kebetulan ada tamu, mertuanya datang ke rumahnya, ikut berjamaah di masjid, biasanya nggak pernah ke masjid. Waduh, kalau saya nggak sholat, saya bisa-bisa dinilai nggak bagus. Akhirnya dia berangkat ke masjid, hanya ingin mendapat pujian. Di depan pintu meninggal, sudah sholat? Belum. Apakah dapat pahala sholat? Belum, mau niatnya juga nggak sholat kok. Innamal a'malu binniyat wa niatan ummah khairum min amalin. Dan niatnya umat itu lebih utama daripada amal kita. Bu, ada kaleng infak keliling. Ini orang biasa berinfak, tapi hari itu dia betul-betul lupa tidak bawa uang. Begitu ada kaleng infak keliling, nangis deh Bu, ya Allah. Aku kok lali. Orang ini biasa berinfak. Tapi ketika dia betul-betul lupa, Allah mencatat kebiasaannya. Paham Bu nggih? Allah mencatat kebiasaannya. Mohon maaf, ibu-ibu yang biasa ngaji, biasa membaca zikir pagi, zikir petang, suatu saat jenengan menstruasi, jenengan tidak lagi baca Quran, jenengan tidak lagi baca zikir pagi, zikir petang. Bagaimana di hadapan Allah? Tetap dapat pahala sesuai kebiasaannya. Saya ulangi Bu nggih, tetap dapat pahala sesuai kebiasaannya. Ada orang sudah pikun Bu, tidak bisa berbuat apa-apa. Sholat tidak bisa, apapun tidak bisa. Apa kata anak-anaknya? Terus gimana Pak? Dia akan dihitung oleh Allah sesuai kebiasaan dia ketika dia sehat dulu. Makanya kita waktu sehat, ayo kita gunakan waktu kita. Kenapa? Belum tentu kita sehat terus seperti ini. Ketika kita sudah nggak bisa berbuat apapun Bu, ya, terus kita ingin sholat dan sebagainya, kasep. Allah akan menilai sesuai kebiasaan kita ketika kita masih sehat. Jenengan kalau bepergian jauh, safar, perjalanan ke Jakarta, mungkin ke Bandung, kemanapun, akhirnya Pak sholatnya di jamak qashar. Kalau jamak qashar berarti tidak perlu melakukan sholat sunnah. Betul? Wong yang fardu aja diberikan dispensasi kok. Yang sunnah tidak usah dikerjakan. Dapat pahala enggak? Sesuai kebiasaannya Bu. Kalau jenengan di rumah ketika tidak safar, zuhurnya pakai sunnah, asar maghribnya mungkin juga pakai sunnah. Ketika safar jenengan tidak menunaikan yang sunnah, jenengan tetap mendapatkan pahala sesuai kebiasaannya. Nikmati juga karena kebiasaannya ini. Terus dengan terakhir, kepencet. Saya agak tersentuh dengan. Jadi nun sewu, secara syariah tetap dikatakan belum haji. Karena haji itu paling tidak sudah tawaf, sudah wukuf, barang jumroh, tapi niatnya sudah dicatat oleh Allah. Apalagi tidak hanya niat, dia sudah berikhtiar sesuai dengan ketentuan. Apa ketentuannya? Ketentuannya adalah membeli porsi 25 juta. Sudah dilaksanakan. Kalau umur tidak sampai, hadirin sekalian, itu kehendak Allah. Betul? Tapi niatnya, tidak apa-apa Pak, saya aksi begini aja Pak kawan. Ngoten Pak Bu nggih? Ya. Tapi kalau secara syariah tetap dikatakan belum menunaikan ibadah haji. Karena ibadah haji itu ya harus begitu dan seterusnya. Tapi niatnya, Bu nun sewu, kita ini beribadah untuk siapa? Untuk Allah apa untuk orang? Orang belum melihat kita berangkat haji, tapi Allah sudah mencatat kita sudah mendapatkan pahala seperti itu. Sesuai dengan niatnya, apalagi niat sudah dilanjutkan dengan ikhtiar. Niat toh, oh ini orang kaya. Orang kaya tidak cukup hanya berniat, harus diwujudkan dengan ikhtiar karena dia punya kemampuan. Dinilai oleh Allah sesuai dengan niatnya. Ngoten Bu nggih? Ada lagi pertanyaan? Enggak. Oh, yang kedua, hadirin sekalian, itulah hadiah dari Allah. Orang itu oke, Pak. Oke, matur nuwun. Hadirin sekalian, makanya saya sampaikan dari awal Bu, mohon maaf, kalau jenengan rajin ngaji,
maka yang harus disampaikan rasa syukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan saya bisa terus seperti ini. Ngoten Bu nggih? Ndak usah menepuk dada, aku lo hebat. Padahal iki wayahe turu, wayahe wong turu, aku nang masjid. Ndak usah seperti itu. Itu loh. Oh apa? Wayahe subuhan kok sik nang dalan, wayahe subuhan. Ndak usah. Sayyidina Umar dulu itu dipilih oleh Allah untuk apa? Dipilih oleh Allah mungkin karena sayang. Sayyidina Umar tuh Bu setelah masuk Islam katanya tersenyum tuh cuma 2 kali. Tersenyum tuh cuma 2 kali. Yang pertama kata Rasulullah, ya Umar, seandainya ada nabi setelah aku, bahasa itu pewaris sunnah. Seandainya ada pelanjut sunnah setelah aku, maksudnya nabi Bu, maka engkaulah orang yang paling pantas. Senyum Umar. Yang kedua, kalau kata Rasulullah, namamu sudah ada di surga. Tersenyum. Rasul Umar tersenyum, dicatat Bu. Kenapa? Jarang tersenyum. Lah nek kene sing dicatat bukunin entek terus. Rasulullah itu tersenyum hanya menarik bibirnya ke samping. Rasul tertawa sampai gerahamnya kelihatan, dicatat dalam sejarah. Rasul hari ini tertawa sampai gerahamnya tercatat. Apa kelihatan? Nek kene sampai aman dele ketok gak dicatat. Ngoten Bu nggih? Teruslah beribadah. Akhirnya itu terserah Allah Bapak Ibu. Akhirnya itu terserah Allah. Makanya saya katakan jangan terperangkap oleh masa lalu. Pak, dulu saya ini banyak melakukan salah. Dulu saya banyak berdosa Pak. Yang penting sisa umur kita mari kita jaga. Saling ingatkan. Jangan tersinggung kalau diingatkan. Jangan tersinggung apabila ditegur. Betul Bu nggih? Karena orang yang mengingatkan itu karena sayang. Ingin berkumpul dengan jenengan di surganya Allah. Kalau bersungguh-sungguh insya Allah satu rombongan ini semuanya itu akan masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ngoten Bapak Ibu nggih, kita tutup dengan berdoa nggih. Bermohon pada Allah dengan satu keyakinan bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafurur Rahim. Ya Aziz, Ya Razzaq, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengangkat tangan bermohon. Karena kami yakin ya Allah bahwa semuanya adalah milik-Mu ya Rabbi. Engkau Zat yang Maha Pemberi. Kepada Engkau pula kami harus bersyukur. Kepada Engkau pula kami mengabdi. Kepada Engkau pula kami menyembah. Dan kepada Engkau pula kelak kami akan kembali. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Oleh sebab itu ya Allah, maka ampunkanlah dosa kami. Ampunkanlah segala kesalahan kami, kefasikan, kebatilan, kedzaliman, kemunafikan. Ampunkanlah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kami sadar ya Allah bahwa kami pernah melakukan kesalahan, tapi kami juga yakin bahwa ampunan-Mu maha luas. Maka ampunkanlah sebesar apapun dosa kami, sehitam apapun masa lalu kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah ibadah kami ya Allah. Sekecil apapun ibadah kami, seperti apapun kualitas ibadah kami, terimalah ya Allah. Karena semuanya kami haturkan semata-mata untuk mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbing kami ya Allah. Bimbing jamaah kami ya Allah. Bimbing keluarga kami ya Allah. Bimbing orang-orang yang kami cintai ya Allah. Jangan biarkan kami tersesat ya Allah. Panggil kami kembali manakala kami menyimpang dari syariat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ajarkan kepada kami cara mengingat Engkau yang benar dan cara bersyukur kepada Engkau yang benar. Ajarkan kepada kami cara bersyukur tentang kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan pada kami ya Allah. Jangan biarkan kami salah dalam mensyukuri kemerdekaan ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami ummatan wahidan, ummah yang bersatu di bawah syariah-Mu, ummah yang rukun, tidak mempermasalahkan perbedaan, tidak sibuk dengan mencari kesalahan, tapi umat yang bersatu dalam persamaan dan kedamaian. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa kami ya Allah. Kan hanya Engkau lah pemilik dari doa yang kami panjatkan ini.
dan apabila Engkau telah merindukan kami untuk kembali, bila sudah sampai pada batas kami tinggal di muka bumi ini ya Allah, maka baringkan kami di tempat yang indah dan pejamkan mata kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbih dinas siratal mustaqim. Rabbih dinas siratal mustaqim. Rabbih dinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Semoga manfaat dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pencerahan, tidak hanya bagi Bapak Ibu, khususnya juga bagi saya, bagi keluarga saya, dan mudah-mudahan karena semuanya ini kita dipertemukan di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita dengan tahmid dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.